Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tujuh korban erupsi Gunung Merapi tiba di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. 3 orang diantaranya meninggal dunia. Merapi erupsi. Warga sesalkan pos pengamatan Gunung Api Merapi tak memberikan informasi. Ratusan pengusaha muda kreatif ikuti pameran Festival Ekonomi Kreatif Sumatera Barat. Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ditunjuk sebagai posko postmortem korban erupsi Gunung Merapi. Hingga Senin malam, RSAM telah menerima 7 korban yang diantar tim evakuasi menggunakan mobil ambulans. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga yang belum mengetahui kondisi anak mereka. Salah satu keluarga korban meninggal menuturkan putra sulung mereka sempat menghubungi orang tuanya saat erupsi terjadi. Namun, pihak keluarga tidak mengira kalau Muhammad Adan yang tengah menjalani pendidikan di Universitas Islam Riau semester 6 ditemukan tidak bernyawa bersama sejumlah mahasiswa lainnya. Jam 4:30. Setelah erupsi itu? Iya, kami dapat kecelakaan katanya. Dia ke sana sama berapa orang teman? 7. Dia kuliah di Pekanbaru ya, Bu. Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi menuturkan, satu persatu jenazah dan korban selamat dievakuasi ke RSAM. Pihaknya tidak mengetahui identitas korban, karena saat dievakuasi, mereka sudah di dalam kantong jenazah. Karena di atas masih erupsi, jadi teman-teman masih mengevakuasi yang ditemukan di Cadas. Sampai tadi pagi 6, 7, ini tambah 1 tadi merah, dibawa ke sini juga 8, tambah ini 1. Yang 8 ini yang 8 1 hitam, yang 2 lagi di belakang hitam. Berarti semua sudah 9 ya. 9. Yang 3 hitam dari perjalanan menuju ke sini. Tapi kondisinya laki-laki perempuannya tidak bisa kita pastikan karena di atas sudah kita masukkan teman-teman ke kantongnya. Kita evakuasi semaksimal mungkin. Dari 7 korban yang dievakuasi ke RSAM hingga Senin malam, 3 diantaranya meninggal dunia dan 4 lainnya menderita luka bakar. Proses identifikasi sudah dilakukan sesuai dengan protokol Disaster Victim Identification DVI Polda Sumatera Barat. Panjat tebing, kemudian mendaki gunung, bagian dari sport olahraga yang itu berisiko tinggi yang memang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi saya barusan ditelepon oleh Pak Gubernur, beliau perintahkan untuk membantu penanganan pasien sebaik-baiknya, termasuk keluarga pasien yang datang ke RSAM untuk bisa dibantu difasilitasi. 4 korban luka bakar, yaitu Aditya Sutrisno Putra, 21 tahun, asal Pekanbaru. Zafira Zarin, 19 tahun, asal Padang. Naomi Simanjuntak, 18 tahun, asal Pekanbaru. Dan Ahmad Firman, 20 tahun, asal Pesisir Selatan. 3 korban meninggal dunia, yaitu Muhammad Adan, 21 tahun, asal Pekanbaru. Muhammad Teguh Ananda, 21 tahun, asal Padang. Muhammad Teguh Ananda, 20 tahun, asal Padang. Dan Nazatra Azin Mufadal, 22 tahun, asal Pekanbaru. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tim SAR gabungan hingga Selasa siang
terus berupaya untuk mengevakuasi korban meninggal akibat erupsi Gunung Merapi. Proses evakuasi 18 pendaki yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi terkendala cuaca dan erupsi gunung yang masih sering terjadi. Saat meninjau Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi sebagai posko postmortem korban erupsi Gunung Merapi, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto menyampaikan bahwa hingga kini tim tengah berupaya mengevakuasi korban di 2 lokasi. Wakapolda Sumbar pada kesempatan itu juga menyerahkan jenazah kelima yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi atas nama Nurfa Afitri, berusia 27 tahun dan berasal dari Padang Pariaman. Nurfa Afitri merupakan satu-satunya korban perempuan yang telah dievakuasi ke RSAM Bukit Tinggi. Paman Nurfa Afitri menuturkan bahwa mereka mengetahui korban bersama 5 temannya pergi mendaki Gunung Merapi dan juga mengetahui jika korban telah meninggal dunia dari media sosial. Jenazah Nurfa langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Nurfa Fitri makamkan di kampung halaman Pariaman. Cuman dia berangkat sama rombongan yang ada di rumah, jadi pamit sama orang tua, dia langsung berangkat. Jadi udah nyampe di sana baru dia kasih berita orang tua. Berapa orang berangkat dia? 5. Wakapolda juga menjenguk beberapa orang pendaki yang selamat dan kini masih dalam perawatan intensif Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Jadi bukan Polda Sumbar aja, seluruh personil itu 223 anggota dan ditambah lagi 100 hari ini untuk melakukan evakuasi dari hari Minggu sampai dengan sekarang. Sementara yang saya kalkulasikan tinggal 18, ini kemungkinan tipis untuk hidup. Kita tinggal mengevakuasi jenazah-jenazah itu ada di 2 lokasi. Selain jenazah Nurfa Afitri, RSAM Bukit Tinggi juga telah menerima korban meninggal dunia lainnya yang berusia 19 tahun dan berasal dari Padang. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. 6 pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi saat ini dirawat intensif di RSUD Padang Panjang. 4 pendaki masih berada di ruang instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah berada di dalam ruang perawatan. Pihak RSUD Padang Panjang mengatakan rata-rata korban mengalami luka bakar di atas 22%. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan sebagian lainnya mengalami patah tulang. 1 pasien juga akan mendapatkan tindakan operasi karena mengalami patah pada jari tangan dan hampir putus. Pasien erupsi itu ada 6 orang dengan luka bakar dengan pada wajah, pada tangan dan pada kepala. Tidak menutup kemungkinan RSUD Padang Panjang akan kembali menerima korban erupsi Merapi karena masih banyaknya korban yang terjebak dan belum dievakuasi. Hingga kini, data korban masih simpang siur. Jika sebelumnya hanya 11 tewas dan 12 masih dicari. Namun pada Selasa pagi, Basarnas mengumumkan jumlah korban yang dicari berjumlah 18 orang. Sri Louis melaporkan dari Agam. Pos Antemortem Bitdokes Polda Sumatera Barat yang dibuka pada hari kedua pasca erupsi Gunung Merapi langsung didatangi oleh keluarga korban. Hingga Selasa, masih banyak keluarga pendaki yang datang untuk mencari tahu nasib anggota keluarganya yang terjebak di Gunung Merapi. Salah satunya Weli Adia, warga Jakarta yang mendatangi posko Antemortem untuk memberikan data adiknya atas nama Muhammad Al-Fikri. Dia adalah salah satu pendaki yang terjebak di puncak Merapi saat terjadi erupsi. Adiknya sempat berkomunikasi sebelum terjadi erupsi. Namun, hingga kini, Muhammad Al-Fikri tidak bisa dihubungi.
Berdasarkan informasi, Alfikri mendaki Marapi bersama teman-teman kuliahnya. Namun semuanya juga tidak bisa dihubungi hingga sekarang. Ada adik namanya Muhammad Alfikri. Terakhir kontak kapan, Bu? Kemarin tuh sempat mau ditelepon di WA jam 11. Masuk tapi nggak direspon. Jam 11 siang berarti sebelum erupsi ya? Iya. Nah, habis itu udah nggak ada kontak, udah hilang sinyal kayaknya. Naik dengan siapa, Bu, kabarnya? Dia sama teman-teman kuliahnya. Di mana kuliahnya? Di kampus Politeknik Negeri Padang. Politeknik Padang. Ibu dari mana, Bu? Kalau saya kan tinggal di Jakarta, jadi saya dari tadi pagi berangkat dari Jakarta ke sini. Kami di VI itu disaster victim identifikasi, yaitu mengidentifikasi korban jenazah, di mana nanti kita buka 2 posko, yaitu posko antemortem dan posko postmortem. Untuk pemeriksaan kita akan pusatkan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, karena di situ tim ahli sudah menunggu, yaitu di sana ada beberapa dokter forensik yang akan membantu mengidentifikasi korban jenazah yang sudah ditemukan. Hingga kini, tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi semua pendaki yang menjadi korban erupsi di sekitar puncak Marapi. Petugas bekerja keras berpacu dengan waktu karena faktor cuaca dan erupsi yang masih terus terjadi. Sri Louis melaporkan dari Agam.